untuk memberikan contoh kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi petunjuk. Dia sudah memberi perumpamaan demi perumpamaan supaya kita tuh tanggap dan setia untuk melakukannya. Tuhan sudah berupaya semaksimal, bahkan dia sudah digantung di kayu salib untuk memperjuangkan kita. Tapi kenapa kita tidak mau melakukannya, Bapak Saudaraku? Kenapa kita tidak mau sadar bagaimana perjuangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita? Kenapa tidak kita mau melakukan apa yang diajarkannya kepada kita? Itu tidak ada pilihan, Bapak Saudaraku. Tidak bisa hanya yang perkataan saja. Tidak bisa dengan iman percaya kita saja. Tidak bisa hanya dengan mulut kita saja kita mengatakan saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Gak bisa hanya itu aja, Bapak Saudaraku. Harus kita taat dan setia apa yang dituliskannya kepada kita, apa yang difirmankannya kepada kita, apa yang disuruhnya kepada kita. Banyak kali kita ini seorang Bapak Saudaraku digoda oleh penghuni dunia ini. Sudahlah, tenanglah kamu. Bukan karena usaha kamu, bukan karena kegigihan kamu, bukan kepintaran kamu, bukan hasil usaha kamu, tapi kamu sudah dibayar lunas. Kamu sudah ditraktir, umpamanya makanan tadi, kamu sudah ditraktir. Tenanglah, kamu akan puas menikmati makanan ini. Kamu sudah dibayar semua apa yang kamu makan. Betul, Bapak Saudaraku, sangatlah betul. Firman Tuhan itu mengatakan kamu sudah dibayar lunas. Kamu sudah ditraktir sepuasnya ini hari. Tapi Bapak Ibu, saudara saya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, walaupun mungkin restoran itu sudah dibayar lunas, apapun kita makan situ tidak kita bayar lagi, Bapak Saudaraku. Kita bisa menikmati apa saja yang ada dalam restoran itu. Jika kita tidak berangkat, berupaya datang ke situ dan duduk untuk menikmatinya, kita mengambil piring kita dan kita makan, pasti kita tidak akan kenyang, Bapak Saudaraku. Jadi harus kita berupaya bagaimana caranya ke tempat restoran itu supaya kita sampai di tempat dan kita ke meja makan dan kita ambil piring kita dan kita akan memakan apa yang kita sukai sehingga kita akan bisa menikmatinya dengan kenyang. Ada upaya, Bapak Saudaraku. Jadi tidak tenang-tenang saja. Jangan kita mengatakan udahlah, tenanglah, Yesus sudah salib kayu salib. Memang benar, Bapak Saudaraku. Tapi ada kerja kita, ada upaya kita. Kita harus berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi tidaklah kita hanya katakan saya Kristen, saya sudah dibayar lunas dengan darah Yesus, tapi kita diam-diam saja. Tapi kita tidak ada aksi, tidak berjuang. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Selangkan ke restoran saja, Bapak Saudara, kita antrian datang masuk ke dalam, berjuang untuk menerobos gerbang itu, masuk ke dalam restoran itu supaya kita itu mendapatkan apa sajian-sajian yang dihidangkan kepada kita. Itu santapan dunia, Saudaraku. Itu restoran, Saudaraku. Ini kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa santai-santai, Bapak Saudaraku? Sedangkan iblis itu sangat licik. Sedangkan Tuhan Yesus saja digoda. Apalah kita ini, Bapak Saudaraku? Apa daya kita? Jadi marilah Bapak Saudaraku, sadarlah kita. Kembalilah kita kepada Alkitab. Alkitab yang kita percayai, taati dan setia. Jangan dikurang-kurangi, jangan tambah-tambahi. Jadi jika kita tambah-tambahi, jika kita kurang-kurangi, berarti kita mengajari Tuhan. Kita menganggap firman Tuhan ini belum lengkap. Kita menganggap firman Tuhan ini belum lewat sensor. Kita menganggap firman Tuhan ini belum sempurna, sehingga kita tambahi, sehingga kita kurang-kurangi. Tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tapi turut dengan kehendak kita. Sadarkah kita itu, Bapak Saudaraku? Apakah kita tidak diotoi-otoi penghuni dunia ini sehingga kita buat kehendak kita?
sehingga kita buat firman kebenaran seturut dengan kehendak kita. Jika kita buat firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita, Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita? Bapak Saudaraku yang saya kasih Tuhan Yesus, rel sudah diberi Tuhan kepada kita. Seperti rel kereta api, Saudaraku, sudah dibuat rel itu sampai kepada terminal. Jika kereta api itu, Bapak Saudaraku, nyerong ke kiri atau ke kanan, tentu kereta api itu tidak sampai kepada sasaran. Begitulah kita, Bapak Saudaraku, kita sudah dibuat rel, itu adalah Alkitab, firman kebenaran yang kita percayai sepenuhnya. Jadi jangan kita melenceng, dikurangi, ditambahi, nyerong sana, nyerong sini. Tapi marilah kita lurus seturut apa yang tertulis di dalam kitab, seturut dengan rel yang sudah ditetapkan, berjalan sampai tujuan, sampai terminal, sehingga amanlah kita semua dan penumpang di dalam kereta api itu, Bapak Saudaraku. Begitulah kita ini, Bapak Saudaraku, harus kita itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita itu betul-betul mendapatkan apa dijanjikan Tuhan kepada kita. Jika kita tidak taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan ini, dari mana dasarnya kita bisa mendapatkannya? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, umpama Bapak Saudaraku, kita melamar pegawai negeri, ada ujian yang harus kita lakukan. Tidak diterima saja begitu saja, Saudaraku. Saya percaya, saya sudah tamat kuliah, saya bagian tamat menjadi sekolah guru. Situ ada penerimaan guru, saya pasti bisa mengajar di situ. Jika kita tidak mengisi formulirnya, Saudaraku, syarat dan kita ujian untuk meluluskan apa ujian yang ditentukan oleh sekolah itu, Saudaraku, kita tidak akan lulus, kita akan diterima. Itu hal-hal tentang dunia ini, Saudaraku. Itulah contoh kecil. Untuk mendapatkan pegawai negeri itu ada ujian testing, tes kita, Bapak Saudara, apakah memang gimana kemampuan kita, apakah kita sudah lulus atau tidak, apakah kita betul-betul memang dapat sarjana atau tidak. Jadi tidaklah kita hanya mau kita saja itu sekolah sana menerima pegawai negeri, sehingga kita menganggap saya pergi ke sana, saya akan bekerja di situ. Tapi kita tanpa ujian, tidak mengikuti ujian, tidak mengikuti prosedur, bagaimana kita bisa mendapatkan pegawai negeri itu, Saudara? Sedangkan kita ikuti saja ujian itu, belum tentu kita tamat, belum tentu kita lulus, belum tentu kita diterima untuk menjadi pegawai negeri. Ini, Bapak Saudaraku, raja segala raja, kerajaan sorga. Memangnya kecil kerajaan sorga itu, Bapak Saudaraku. Sehingga kita mengatakan iman saja, percaya saja, yang penting kamu terdaftar di gereja. Sangat menyedihkan, Bapak Saudaraku, sangat sedih. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita, Bapak Saudaraku, supaya kita ini betul-betul mendapatkan apa yang kita cari. Kita hidup dunia ini, Bapak Saudaraku, untuk apa? Apakah memang kita hidup di dunia ini untuk mencari kesenangan, pesta pora dan sebagainya? Apakah kita mau seperti orang kaya yang tertulis di Alkitab ini, Saudaraku? Apakah memang kita mau menderita seperti Lazarus, Bapak Saudaraku? Itu pilihan, Saudaraku. Tuhan juga tidak paksa harus mengikut aku, tidak. Hanya Tuhan memberi jalan, memberi contoh, memberi rel. Ada dua jalan, lebar, sempit. Itu Tuhan mengatakan. Tapi Tuhan tidak maksa, harus kamu jalan dalam kecil ini. Enggak, Tuhan tidak maksa seperti itu. Harus kamu jalan dengan jalan yang sempit ini. Tidak. Tapi Tuhan memberi jalan dua, pilihan buat kita, lebar, sempit. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita menganggap
yang sempit itu adalah lebar, saudaraku? Apakah kita menganggap itu yang sempit itu menyenangkan daging, Bapak saudaraku? Jangan salah pilih, Bapak saudaraku. Jika kita salah pilih, tentu akhirnya binasa. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih, kita tahu hidup dalam dunia ini adalah penderitaan. Bagaimanapun kayanya, hidup dalam dunia ini, Bapak saudaraku, adalah penderitaan. Tidak ada manusia satupun mengatakan hidup saya senang sekarang ini, saya menikmati segalanya, saya rukun bahagia menikmati dunia ini beserta keluarga saya bersenang-senang. Tidak ada seperti itu, Bapak saudaraku. Bagaimanapun dia kayanya, mungkin setengah pun Indonesia ini dia punya, Bapak saudaraku, dia tetap menderita. Tidak ada kebahagiaan, tetap was-was, cemas, ragu dan sebagainya. Hanya dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Bapak saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sadar kita, Bapak saudaraku, kembalilah kepada firman Tuhan, taat dan setia, supaya kita, Bapak saudaraku, jangan dinabobokan oleh penghuni-penghuni dunia ini, supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kita mengakhiri dunia ini, kita mendapatkan dunia yang baru, yaitu kehidupan yang kekal itu, yang kekal hidup selama-lamanya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih banyak di mana renungan di pada pagi hari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ujilah firman Tuhan ini. Jangan kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jangan sekedar kita mengikuti apa kata orang. Tapi marilah kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun kita dibenci orang, walaupun kita dihina orang, walaupun kita dicaci orang, itu sementara. Firman Tuhan mengatakan 70 tahun, 80, kalau kuat 80 tahun, kita akan sudah bebas. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan mahkota kerajaan surga. Upah hasil karya kita memperjuangkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok dengan renungan tetap 30 talenta, supaya kita tahu apa sebetulnya 30 talenta itu. 30 bahkan 60 bahkan 100 kali lipat. Bapak saudaraku, jaga kesehatan, tetap semangat, baca Alkitab, taat dan setia. Kita akan bersama-sama jumpa di kehidupan yang akan datang. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.